Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, sehingga kita bertemu dalam kesempatan pembelajaran mata pelajaran kemuhammadiyahan SMP kelas 8 semester 1 pada bab pertama. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Mari kita lihat lanjut. Baik, kita pada bab pertama ini dipertemukan dengan satu bab yang membahas tentang salah satu ciri khas dari gerakan Muhammadiyah. Karena selain sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan dakwah. Kemudian juga dikenal sebagai gerakan tajdid atau pemurnian. Pada bab ini kita akan bahas kenapa Muhammadiyah itu disebut sebagai gerakan Islam. Maka kita akan bahas bersama saya Muhammad Anis. Ya, perlu disampaikan juga bahwa apa yang saya sampaikan nantinya adalah semua bersumber dari buku pelajaran kemuhammadiyahan SMP kelas 8. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang, bahwa itu berasal dari keterbatasan saya tentang kemuhammadiyahan sendiri. Baik, kita lanjut. Ada 4 poin yang akan kita coba untuk tanamkan dalam diri kita atau pelajari. Yang pertama adalah menghayati Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, menghayati, mendalami ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap asertif Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang ketiga adalah memahami makna Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang keempat, menyajikan informasi mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di masyarakat. Jadi 4 poin ini yang akan kita coba untuk pelajari dan nanti kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lanjutlah slide selanjutnya. Kenapa Muhammadiyah digolongkan sebagai gerakan Islam? Kenapa tidak gerakan yang lain? Kenapa harus gerakan Islam? Maka di layar sudah saya tampilkan ada 5 kalau saya petik poin dari buku kemuhammadiyahan kelas 8. Yang pertama dari segi namanya, yang kedua dari dasar pendirian, kemudian cita-cita pendirian, kondisi pendidikan dan penjajahan pada masa itu. Ya, mari kita lanjutkan. Yang pertama dari segi nama. Tentu dari namanya saja di kelas sebelumnya insya Allah ini sudah dipelajari apa makna dari kata Muhammadiyah. Kalau boleh kita ulas, Muhammadiyah secara istilah itu secara bahasa dulu. Secara bahasa, mohon maaf ya tadi. Yang pertama adalah dari segi bahasa, Muhammadiyah itu berasal dari 2 kata, yaitu kata Muhammad dan mendapat tambahan atau akhiran yah yang bermakna pengikut. Muhammad tentu bermakna sebagai nabi kita, nabi agama Islam. Yah adalah bermakna pengikut. Ya, berarti secara keseluruhan secara bahasa Muhammadiyah bermakna sebagai pengikut Muhammad. Itu dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah adalah gerakan yang bercita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah secara istilah itu sebatas organisasi yang mempunyai cita-cita. Nah, cita-citanya nanti kita pelajari lagi. Itu yang kenapa Muhammadiyah itu digolongkan sebagai gerakan Islam. Dari segi nama diambil atau ditempelkan pada nabi dari agama Islam.
tidak dari nabi ataupun sosok dari agama lain, tapi dari agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan pada dasar pendirian. Ya, kalau kita baca sejarah Muhammadiyah, bahwa pendiri Muhammadiyah siapa? Masih ingat? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, itu mengkaji Al-Quran. Ya, jadi Muhammadiyah itu lahir dari hasil kajian seorang Ahmad Dahlan dari pandangan perspektifnya sendiri terhadap ayat Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 104. Ya, masih ingat itu? Itu hasil pemaknaan bahwa di sana bermakna maka bergolong makna yang inti begini. Kita itu disuruh berhimpun atau berkumpul untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Itu makna yang terkandung dalam ayat itu. Maka dapat dua cirinya. Kenapa itu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam? Dasar pendirinya adalah kajian Al-Quran. Al-Quran itu kitabnya siapa? Kitabnya agama Islam. Itu ya, jadi dasar pendirian yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, cita-cita pendirian. Kalau kita lihat gambar, di situ gambar apa itu? Ini terjadi banyak di masyarakat kita, itu ada acara tumpengan. Ya, tentu ini akan berbeda pemaknaannya dari mungkin pandangan yang lain, tetapi ini saya sampaikan atas pandangan Muhammadiyah bahwa pada waktu itu terjadi percampuran antara ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain. Ya, maka pada waktu itu atas dasar pengetahuan Ahmad Dahlan ingin memurnikan ajaran Islam yang selama ini beliau amati bercampur. Ini tidak murni lagi, ini bukan Islam. Maka Ahmad Dahlan bercita-cita untuk memurnikan ajaran Islam itu yang sudah bercampur dengan budaya, agama lain, dan lain-lainnya. Terutama di aspek ibadah mahdhah atau ibadah wajib. Ya, kalau soal sosial, Muhammadiyah masih terbuka, masih boleh, asal tidak melanggar aturan agama Islam. Ya, selama itu tidak dilarang oleh agama Islam, kalau soal sosial, sejauh sepengetahuan saya masih dibolehkan. Itu yang ketiga. Ajaran Islam sudah bercampur. Maka dicita-citakan untuk pemurnian. Kemudian yang keempat, kondisi pendidikan. Kenapa pendidikan pada waktu itu, pada masa itu? Pada masanya Ahmad Dahlan tentunya, bukan pada masa sekarang. Bahwa terjadi dikotomi atau pemisahan antara sekolah umum dan sekolah agama, pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Ahmad Dahlan mengamati sekolah pada waktu itu hanya membahas tentang ilmu umum, ilmu agamanya dibedakan. Maka Ahmad Dahlan pada waktu itu bercita-cita ingin mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan yang memadukan, ya, memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama. Tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan lagi tentang dua keilmuan itu, karena sejatinya keilmuan atau ilmu itu bisa kita pelajari selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah kondisi penjajah. Kenapa dengan penjajah? Nah, ini yang kelima. Sengaja saya tampilkan salah satu buku
buku, tapi saya belum pernah baca bukunya. Di situ tertampil judul Gold, Glory, and the Gospel. Ya, bahwa penjajah Belanda pada masa itu membawa misi 3 ini. Yang pertama gold, tentang kekayaan, mencari sumber daya alam Indonesia, penjajah, kemudian glory, kekuasaan, dan yang terakhir ini gospel, yaitu misi agama. Karena dari Belanda tentu agamanya bukan Islam. Nah, Muhammadiyah hadir didirikan untuk mengantisipasi atau meminimalisir gerakan ini, ya. Jadi 5 dasar ini bisa menjadi salah satu atau beberapa ciri kenapa Muhammadiyah digolongkan sebagai gerakan Islam. Dari kelima-limanya, mari kita lihat simpulannya apa dari kelima poin tadi. Ayo, saya berikan waktu 10 detik untuk kalian, pemirsa video ini, untuk berpikir simpulannya apa kira-kira. Kenapa, apa yang dengan kelima itu. Saya hitung mulai dari sekarang, nanti kita cek apakah sama gitu dengan hasil simpulan saya. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tidak, bisa kita diskusikan. Kita hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cukup. Kira-kira apa simpulannya? Atau belum sempat nyimpulkan karena fokus sama suara saya. Terganggu ya? Ya mohon maaf. Baik, kita lihat saja sekarang. Dari kelima poin tadi, sebenarnya 2 yang saya tarik kesimpulan. Bahwa sebenarnya dari kelima dasar tadi itu adalah semuanya tentang semangat ajaran Islam. Mulai dari nama, cita-cita pendirian, penjajah, kemudian kondisi pendidikan, kemudian cita-cita pendirian, semua tentang semangat ajaran Islam. Ahmad Dahlan hanya ingin menghidupkan ajaran Islam agar Islam tidak terpinggirkan pada masa itu. Begitu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah realisasi, perwujudan prinsip-prinsip ajaran Islam yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan dengan berdirinya Muhammadiyah sehingga dicirikan sebagai gerakan Islam. Ya, ini semua simpulannya hanya 2, yaitu tentang semangat ajaran Islam untuk mendakwahkan itu, kemudian merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam, tidak untuk dirinya sendiri. Ahmad Dahlan itu seorang ulama pada masa itu. Kalau kita lihat di film Sang Pencerah, wah itu luar biasa. Beliau di masa mudanya sudah menggantikan seorang ayahanda untuk menjadi apa? Menjadi khotib di Masjid Gede Kesultanan Yogyakarta. Itu sudah jadi ulama, kemudian belajar tentang Islam ke Timur Tengah. Akhirnya pulang ke Indonesia, ternyata menemukan banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam bagi pandangan Ahmad Dahlan. Ya, bagi Ahmad Dahlan, karena pemaknaan praktik-praktik keislaman yang ada di Indonesia berbeda-beda. Salah satunya adalah hasil pemikiran Ahmad Dahlan yang diejawantahkan atau diwujudkan dengan gerakan-gerakan Muhammadiyah. Itu simpulannya. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Dari beberapa itu, karena ini harus berorganisasi agar tetap terjaga semangat itu, maka perlu penegasan atau dituangkan dalam anggaran dasar organisasi. Ini tercantum di dalam anggaran dasar Muhammadiyah di bab 2 tentang identitas, asas, dan lambang. Pasal 4, identitas dan asas. Maka
dituangkan itu, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, bukan gerakan yang lain. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ajakan terhadap menyeru pada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah pada yang mungkar. Dan dakwah tajdid, dakwah pemurnian yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan dasar Islam yang dijadikan sebagai semangat dasar gerakan dalam Muhammadiyah. Kemudian lebih tegas lagi di nomor 2, poin 2, Muhammadiyah berasas Islam. Jelas. Ini penegasan agar tidak mudah diubah oleh generasi berikutnya. Maka pada waktu itu luar biasa bapak-bapak kita, pemimpin kita di masanya menanamkan atau menuangkan semangat itu dalam sebuah anggaran sehingga kita tahu sampai sekarang. Kemudian yang kedua ada di bab 3, maksud dan tujuan serta usaha. Pasal 6, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dari usaha itu terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, atau dengan istilah lain baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Jadi itu cita-cita dari Muhammadiyah dituangkan. Kenapa? Ini kita membahas tentang kenapa Muhammadiyah itu dikategorikan sebagai gerakan Islam, bukan gerakan yang lain, gitulah. Itu ya. Jadi materi kita itu cukup ini sampai di sini. Nah, kita lanjut ke slide terakhir. Nah, ini ya. Jadi tugas yang pertama adalah sebutkan sebanyak-banyaknya contoh kegiatan Muhammadiyah di lingkungan kalian yang masuk dalam kategori Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Tentu saya yakin di santri kalian tidak hidup juga sebagai keluarga Muhammadiyah, ada yang belum bukan Muhammadiyah, tapi silakan cari informasi ya sebanyak-banyaknya contoh kegiatan Muhammadiyah yang masuk dalam kategori Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Cari di ranting Muhammadiyah, kalau nggak ada ranting ke cabang, kalau tidak ada di cabang ke daerah, kalau tidak ada daerah ke wilayah, kalau tidak ada wilayah ke pusat, kalau tidak ada pusat kemana lagi, bisa banyak informasinya. Silahkan sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin saya apresiasi terhadap usaha kalian. Kemudian kumpulkan hasilnya, itu ditulis saja dalam sebuah, bisa diketik di Word atau ditulis manual, kemudian difoto. Kalau itu Word, langsung kirim filenya ke link yang sudah di-share oleh wali kelas kalian, kelas 8. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta respon dari kalian dari penayangan video ini. Silahkan berkomentar dalam kolom komentar. Apakah video ini mudah dipahami? Ya, atau bahkan terlalu cepat, atau terlalu lambat, atau terlalu bertele-tele, atau bagaimana. Pokoknya komentari tentang video ini agar saya bisa mengevaluasi apakah cocok dengan saya begini. Ya, membuat media pembelajaran seperti mudah tidak dipahami. Ya, silakan bagi anak-anakku, siswa atau santri Aisyah Boarding School Malang untuk memberikan respon terhadap pembuatan video ini. Kira-kira itu, terima kasih. Thank you terhadap atensinya telah menyaksikan video ini. Kalau berkenan silahkan di-subscribe untuk mendukung channel ini, karena channel ini biar terkenal gitu loh. Ya, biar juga bermanfaat lebih luas. Tidak hanya untuk siswa Aisyah Boarding School Malang, bisa bermanfaat untuk pelajar-pelajar Muhammadiyah atau Aisyah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.